Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumatil nur, summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun, walladzi khalaqakum min tin, summa qada ajalan wa ajalun musamma indahu summa antum tamtarun, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, innama huwa ilahun wahid, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengawali majelis kita pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas kenikmatan, kesempatan, petunjuk yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita kepada siratal mustaqim. Muslimin yang dimuliakan Allah, tempo yang lalu kita sudah membahas tentang sunnah yang artinya ketentuan. Maka sebenarnya kalau kita memahami apa itu sunnah menurut Al-Quran, nanti kita akan menarik kesimpulan pemahaman yang benar sesuai yang dikehendaki Allah. Mari kita lanjutkan. Di dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan sunnah, dan sunnah Allah itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada perubahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat ke-33 ayat 38. Maka ala nabi min harajin fima faradallahu lahu, sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa kana amrullahi qaddara maqdura. Yang artinya sebagai berikut: tiadalah atas nabi itu suatu halangan, suatu hambatan kepada apa yang diwajibkan Allah baginya selaku sunnah, selaku ketentuan Allah pada orang-orang yang telah berlalu dari dunia. Dan adalah perintah Allah itu ketentuan yang ditentukan. Nah, sunnah di sini memang artinya adalah ketentuan Allah. Selanjutnya masih di dalam surat yang sama, di dalam surat ke-33 ayat 62. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah atau sebagai ketentuan Allah yang telah berlalu dari dulunya, dan tidaklah akan engkau dapati perubahan bagi sunnah Allah itu, bagi ketentuan Allah itu. Sekali lagi, sunnah di sini adalah ketentuan, dan ditegaskan lagi sunnah Allah itu tidak akan mengalami perubahan sampai kapanpun. Di dalam surat ke-35 ayat 43 juga dijelaskan istighbaron fil ardi makro sayyi wala yahikul makru sayyi'u ila bi ahlihi fahal yanduruna ila sunnatal awwalin. Ada kata-kata sunnah lagi di sini. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Yang artinya kesombongan di bumi dan tipu daya yang jahat tidaklah hak atau logis tipu daya jahat itu kecuali dengan ahlinya, dengan kelompoknya, dengan pembuatnya. Maka adakah yang mereka tunggu selain sunnah orang-orang zaman dahulu berupa siksaan? Dan tidaklah akan engkau dapati sunnah Allah itu suatu perubahan, dan tidaklah akan engkau dapati sunnah Allah itu pembatasan masa berlakunya. Berarti sunnah Allah itu berlaku terus menerus sepanjang masa, permanen tanpa ada perubahan. Itulah sunnah Allah. Sunnah di sini artinya adalah ketentuan Allah. Di surat ke-48 ayat 23, sunnatullahil lati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang artinya selaku sunnah, selaku ketentuan dari Allah yang sungguh telah berlalu dari dulunya, dan tidaklah akan kamu dapati perubahan bagi sunnah Allah itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, benang merah sudah jelas nampak pengertian-pengertian tentang sunnah yang diterangkan Allah melalui Al-Quran.
pelajaran dari beberapa ayat yang saya bacakan di depan bahwa sunnah, yang dimaksud sunnah itu adalah ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang berlaku untuk orang-orang zaman dahulu dan tetap masih akan berlaku sampai sekarang, termasuk kita yang ada di majelis ini, dan akan diberlakukan sampai akhir zaman. Tidak pernah akan ada revisi, tidak akan pernah ada perubahan. Sunnah Allah itu tidak akan pernah diamandemen, berlaku permanen sepanjang masa. Itulah sunnah Allah. Kemudian bahwa sunnah ataupun ketentuan yang dimaksud itu berupa perintah dan juga bisa berupa larangan. Sunnah Allah itu bisa berupa perintah, bisa juga berupa larangan. Tentu semuanya itu juga biasanya menyangkut suatu ancaman berupa azab atau siksaan yang pedih. Nah, itulah pengertian dari sunnah. Nah, kalau orang kafir itu tidak segera kembali atau menghentikan kekafirannya, maka sunnah Allah itu akan diberlakukan. Sunnah Allah pada zaman dahulu berupa azab, berupa siksaan, berupa bencana. Oleh karena itu, mestinya dengan peringatan-peringatan ini, orang-orang kafir harus segera menghentikan kekafirannya agar tidak diberlakukan sunnah orang zaman dahulu berupa siksaan, berupa azab, berupa bencana. Itu menjadi peringatan untuk orang-orang yang sudi memperhatikan peringatan-peringatan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk orang-orang yang menyombongkan diri di bumi, kemudian mengadakan makar, mengadakan rencana, tipu daya, kejahatan, maka logis bahwa tipu daya itu, perencanaan jahat itu, makar itu akan menimpa kepada ahlinya, akan menimpa pada kelompoknya, akan menimpa kepada pembuatnya, si perencana kejahatan itu sendiri yang nanti akan ditimpakan. Logis bahwa tipu daya mereka akan menimpa kepada golongan mereka sendiri. Nah, sunnah Allah itu berlaku tanpa perubahan, tidak ada pembatasan masa berlakunya. Siapapun yang mendustakan ayat-ayat Allah, ketentuan-ketentuan hukum Allah, akan mendapatkan siksaan sebagaimana orang zaman dahulu. Hal ini diterangkan di dalam surat ke-35 ayat 43 di depan yang sudah saya sampaikan. Nah, oleh karena itu Allah menyatakan bahwa bagi Nabi, apa-apa yang diwajibkan Allah berupa sunnah Allah, berupa ketentuan Allah, berlaku untuk orang-orang zaman dahulu, itu tidak ada halangan untuk dilaksanakannya. Ketika Nabi diberikan ketentuan Allah, diberikan sunnah, itu samina wa atona, tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Tetapi justru para pengikutnya sampai saat ini yang justru kemudian sulit mengikuti apa-apa yang disampaikan para nabi dan rasul itu. Karena mereka menganggap, mereka mengira bahwa sunnah Allah itu untuk orang-orang zaman dahulu tidak sama dengan sunnah kita yang ada sekarang ini. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah penafsiran yang berbeda-beda antara satu pihak dengan pihak yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ini yang ada sampai saat ini. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, jelaslah bahwa pengertian sunnah itu memang sangat berbeda dengan hadis. Sunnah adalah ketentuan yang berlaku sesuatu untuk manusia yang merupakan ketentuan Allah yang tidak akan pernah berubah. Berlaku semenjak zaman dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Semuanya permanen, tidak ada perubahan. Biasanya sunnah Allah itu, ketentuan Allah itu yang berlaku ada hubungannya dengan hukum sebab akibat. Nah, contohnya apa? Contohnya begini. Ketentuan Allah bagi orang-orang mutakin zaman dahulu itu akan dimasukkan di dalam surga-surga Allah. Orang-orang berdosa nanti akan dimasukkan di dalam neraka. Ketentuan semacam ini berlaku untuk seluruh manusia dan sampai kapanpun tetap berlaku.
baik dari dulu, manusia zaman dulu, manusia zaman sekarang, termasuk kita sekarang ini, dan juga manusia yang akan datang. Ketika menyanggah ayat-ayat Allah, orang-orang zaman dulu juga dibinasakan, diazab, disiksa. Orang-orang zaman sekarang ketika menyanggah, mendustakan ayat-ayat Allah, nanti juga akan masuk di dalam pembakaran. Orang-orang zaman akhir nanti ketika mendustakan ayat-ayat Al-Quran, nanti juga akan masuk di dalam jahim, api pembakaran, api siksaan. Itu permanen, sepanjang masa, tidak ada perubahan. Orang beriman juga akan diampuni, akan dimasukkan di dalam surga-surga Allah yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan kenikmatan. Itulah saudaraku yang dirahmati Allah, pengertian sunnah itu kita bukan menafsirkannya sendiri, tetapi Allah memberikan penjelasan melalui hukumnya, melalui wahyunya, melalui Al-Quran. Jadi ketika kita mengambil kesimpulan, jangan dengan pemikirannya sendiri, tapi kesimpulan mestinya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kesimpulannya ialah bahwa siapa yang melaksanakan ketentuan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka orang itu sebenarnya telah benar-benar melaksanakan sunnah Allah secara hak, secara benar, secara logis. Sedangkan tuduhan-tuduhan yang selama ini ada, tuduhan ingkar sunnah yang selama ini, itu pengertiannya ingkar sunnah itu disamakan orang yang memahami Al-Quran tanpa menyertakan hadis itu kemudian dituduh sebagai ingkar sunnah. Namun demikian hal itu di dalam Al-Quran tidak ada. Jadi tuduhan ingkar sunnah itu bukan Allah yang menuduh, bukan Nabi yang menuduh, bukan juga Rasulnya yang menuduh. Nah, kemudian kalau kalau kata-kata ingkar sunnah itu memang itu benar-benar tuduhan dari Allah, mestinya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi ini tidak. Jadi sebenarnya berdasarkan pengertian-pengertian yang kita analisakan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya yang disebut dengan ingkar sunnah itu adalah ya semua orang, siapapun dia, apapun pangkat dan kedudukannya, yang menentang ketentuan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, itulah ingkar sunnah yang sejati, itulah ingkar sunnah yang sebenarnya. Siapapun yang menentang petunjuk-petunjuk Allah Al-Quran yang dulunya disampaikan oleh Nabi kita berupa wahyu, kemudian ditentang, kemudian didustakan, itulah sebenarnya pengertian ingkar sunnah yang sejatinya, yang senyatanya seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya marilah kita merenungkan apa-apa yang diterangkan Allah di dalam Al-Quran ini, supaya kita memperoleh pemahaman yang benar. Kita tidak perlu terkejut-kejut, kita tidak perlu kebakaran jenggot kemudian marah-marah. Tapi mari kita merenung, barangkali ya memang pemahaman kita selama ini yang mungkin kurang tepat. Dengan dipahamkannya melalui Al-Quran, mestinya kita berterima kasih. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa-apa yang kita upayakan, apa-apa yang kita perjuangkan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semuanya, sehingga kita diselamatkan dari api pembakaran. Marilah kita bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menghaturkan rasa syukur atas segala nikmat dan keberkahan-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua bentuk kemarahan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami menjadi semakin damai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua kesombongan, keangkuhan berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga kami menjadi orang yang rendah hati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan iri, dengki, dendam, sakit hati berganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu, sehingga hati kami menjadi lebih pasrah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami, agar semua perasaan ingin menonjolkan diri berganti dengan
dengan cahaya dan kasih sayang-Mu sehingga hati kami menjadi lebih lapang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keberkahan ke dalam hati kami agar kami menyadari dan dengan mudah memberi maaf kepada siapa saja yang telah melakukan kesalahan-kesalahan kepada kami dengan setulus-tulusnya sehingga hati kami menjadi semakin jernih dan pikiran menjadi terang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.